Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kita ataskan kehadirat Allah SWT, terima nikmat karunia dan kesehatan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Oke, baik. Sesuai apa ya yang kemarin kita bahas ya terkait dengan vektor ya. Vektor-vektor di R2 dan ruang 2 dan ruang 3 yang berkaitan dengan kemarin itu vektor, kemudian panjang vektor, kemudian jarak 2 vektor ya yang kemarin Senin kemarin kita bahas. Kemudian kita juga membahas konsep tentang sudut 2 vektor, penjumlahan vektor ya, perkalian skalar dengan vektor ya, kemarin cukup banyak materinya. Nah, pada sore ini kita akan melanjutkan ya yang berkaitan dengan vektor, yaitu tentang tegak lurusan ya, sifat tegak lurus dua vektor ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah ortogonal. Dan nanti setelah itu kita akan bahas tentang proyeksi atau bayangan ya, bayangan vektor terhadap vektor yang lain. Tentu saja bayangan yang tegak lurus ya, atau proyeksi ortogonal namanya. Itu penting ya itu ya, nanti konsep-konsep ortogonalitas ya. Vektor ini kan merupakan salah satu topik penting ya di dalam khasanah dunia perteknikan ya. Saya kurang tahu kalau di teknik mesin ya. Tapi kalau di teknik elektro itu ya, cukup dipakai ya konsep-konsep vektor ini. Ya, karena melandasi sifat-sifat fisika ya. Jadi banyak hal di dunia di dalam teori-teori fisika ya. Itu yang posisi-posisi benda, pergerakan benda itu kan diwakili oleh vektor ya. Kalau di bidang datar ya vektornya di ruang 2, kalau di dimensi 3 ya vektor ruang 3. Bahkan kalau dia melibatkan banyak variabel ya kan, misalkan 5 variabel misalkan, ya itu kan jadinya nanti ruang 5 gitu ya. Dan nanti setelah kita bahas tentang proyeksi ortogonal ini, nanti kita langsung masuk ke ruang N ya. Kalau saat ini kita bahas ruang 2 dan ruang 3, nah itu sebenarnya hanya sebagai pemanasan ya untuk masuk ke ruang N atau nanti ruang vektor Rn ya. Jadi dimensinya sudah N ya, tidak sekedar 2 dan 3. Ya, lebih dari 3 pun bisa ya. Dan nanti kita akan menemukan kembali hubungan antara ruang N itu dengan matriks ya. Bahwa ternyata matriks itu nanti dia merupakan semacam penghubung antara dua ruang yang berbeda. Nah, itu ya. Oke, itu pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan bahas proyeksi ortogonal terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah muncul ya papan tulisnya. Di ruang 2 dan 3 dulu ya. Oke, pertama proyeksi ortogonal. Proyeksi artinya dia semacam bayangan ya. Jadi kalau kita ada suatu benda ini ya. Ada suatu benda di sini. Dan ini bidang datarnya ini. Nah, ini kalau ada matahari di sini ya. Oke.
Oke, maka nanti bayangannya apa nanti? Ini ya. Nah, ini. Kalau ini adalah U, tegak lurus ya. Oke, maka kita mendapatkan ini namanya ini adalah proyeksi atau bayangan tegak lurus ya. Tegak lurus dari U ya. Ini pada sumbu X. Nah, ini ya. Ini cahaya mataharinya nih ya. Nah, ini ya bayangan apa? Ilustrasinya seperti ini. Oke. Inilah proyeksi ya, dan dia tegak lurus ya, ortogonal. Nah, itu yang berikan definisinya. Oke, diberikan vektor U dan V ini di R2 nanti atau R3 nanti ya. Oke. Di ruang 2 atau 3 nanti ya. Oke, nanti U dikatakan tegak lurus jika apa kemarin? Atau ortogonal dengan V, ini dinotasikan dengan jika apa ini? Masih ingat? Kemarin terakhir kita bahas apa? Terkait dengan kosinus sudut antara dua vektor. Kalau dia tegak lurus, maka masih ingat? Ini U, ini V, ini theta. Cos theta apa kemarin? U dot V per U panjang U dikali panjang V ini kan. Kalau dia cos 90, berapa cos 90 itu? Berapa cos 90? Cosinus 90 berapa? 0, Pak. 0. Oke. Berarti ini 0 ya. Yang berarti apa? U dot V yang berarti U dot V akan sama dengan 0. Ini ya. Jika ini dot nih ya. Oke, U dot V sama dengan kali ini 0, berarti apa? U kali, ini asumsinya U-nya tidak 0 nih ya. U tidak 0, V tidak 0. Bukan vektor 0. Berarti apa? U dot V sama dengan 0. Oke. Oke, contoh ya. Misalkan U-nya akan 1,3, V-nya 6,2. Oke. Kita lihat sini. U dot V berarti 1 kali 6 ditambah ya 1 kali 6 ditambah negatif 3 kali 2. 6 dikurangi 0. 0. Oke. Akibatnya apa? Diperoleh bahwa U tegak lurus dengan V. Oke, itu ya, ini contoh.
Kalau di R3, di ruang 3. Misalkan 1, 2, 3. Misalkan 6, 1, 1 ini ya. Oke. Maka nanti U dot V 1 kali negatif 6 ditambah 2 kali 1. 5 ini ya, keliru. Tambah 3 sama dengan 0. Hingga peroleh bahwa U tegak lurus dengan V. Oke, nanti kalau ini digambar juga kelihatan nanti ya. 1, 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Min 1, min 2, min 3. Jadi ini ya. Oke, ini U, V-nya 6. 2 ini ya. Nah, ini. Nah, ini V. Lihat bahwa ini tegak lurus ini ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Kita masuk ke proyeksi ortogonal ya, atau bayangan tegak lurus. Oke, tadi ya, kalau kita memiliki vektor U, nah ini ya. Baik. Nah, maka vektor W1, saya namakan ini W. Ini W1, ini vektor W2. Oke. Berdasarkan sifat kemarin penjumlahan vektor, maka apa? Peroleh bahwa U adalah W1 ditambah W2. Ya. Oke, sedangkan W1 tegak lurus dengan W2. Oke, maka nanti W1 kita ini adalah proyeksi nih ya. Proyeksi ortogonal. Kita namakan ini vektor A ini ya. Vektor A ya, terhadap vektor A ini ya. Vektor A itu kebetulan ini sejajar sama sumbu X ya. Ortogonal U terhadap vektor A. Ini ditulis dengan notasi proyeksi A U ini ya. Kata kurung ini. Dari sini kita dapatkan bahwa W2 ini adalah U dikurangi proyeksi U terhadap vektor A.
Oke, sekarang kita berikan teoremanya atau sifatnya ya. Berikan U dan A ini adalah vektor di ruang 2 atau 3 nanti dengan A-nya bukan vektor 0. Maka nanti proyeksi dari vektor U terhadap vektor A ini adalah U dikalikan A bagi dengan panjang dari A kuadrat, kemudian hasilnya dikalikan A. Ini adalah komponen vektor U sepanjang A namanya ya. Sehingga nanti diperoleh bahwa U proyeksi U terhadap A ya dikurangi ya. Ini berarti ini adalah W2-nya ini ya. Ini adalah U dikurangi U dot A kalikan A kuadrat dikalikan A. Ini adalah komponen vektor U yang ortogonal dengan A. Ini ya. Ah, ini kebalik saya. Berarti ini yang WD2 ya. Balik saya. Ini W2. Sorry. Yang tegak lurus kan W2 ya, bukan W1 ya. Nah, ini keliru ini. Ini kebalik tadi. Ini W2, berarti ini W1. Oke, maaf ya. Oke, yang tegak lurus itu W2-nya, bukan W1 ya. Oke. Ada pertanyaan? Berarti ini ya. Ini rumusnya ini. Kalau mau tahu dari mana asal rumus itu, kita bahas sekarang. Bentar. W1, W2. Oh, benar ya. Maaf. Benar nih yang W1. Yang ortogonal ya. Ini W2, benar ya, sorry. Ini W1, W2. Benar. Ini W1, ini yang W2. Yang tegak lurus yang W2. Kayak ini ya. Oke, benar tadi, benar. Aku malah bingung. Maklum ya, udah mau buka puasa ini. Udah. Oke, ini W1 benar ya. W1, W2. Yang tegak lurus yang ini, yang tegak lurus yang ini. Nah, tadi ini yang bukan. Nah, ini. W2 ini adalah proyeksi ortogonalnya. Proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor A. Nah, W2-nya ini. Kalau W1-nya bayangannya.
Oh, ini W2, W1. Dari sini kita lihat hubungannya adalah U adalah W1 plus W2. Kita lihat W1 adalah proyeksinya. Oke, berarti W2 adalah U dikurangi W1, berarti U dikurangi proyeksi dari U terhadap vektor A. Ini vektor A-nya di sini. Oke. Karena A sejajar dengan W1, maka W1 adalah hanyalah merupakan apa? Perpanjangan atau pemampatan vektor A ya. Jadi dia hanya berupa perkalian skalar. Ya. Perkalian skalar dari A. Sehingga bisa dinyatakan sebagai W1 adalah K dikalikan A ya. Untuk suatu K adalah bilangan real K. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa U berarti W1 plus W2. Berarti ini kita ganti K dikalikan A plus W2. Oke, nanti diperoleh U dikalikan A. Ini adalah KA dikalikan W2, plus W2 A. KA dikalikan A plus W2A. Ingat ya, A dikalikan A itu apa kemarin? A dot A itu adalah, masih ingat apa ini? Kalau A itu adalah misalkan DR2 ini ya, kan XY, maka nanti A dot A adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Apa ini? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Ini adalah panjang dari A kuadrat. Oke? Sehingga apa ini? Ini adalah K dikalikan panjang A kuadrat plus W2 kali A. Oke, diketahui tadi apa? Diketahui W2 kali A kan 0 kan? Karena tegak lurus ya. Diketahui W2 tegak lurus dengan A. Sehingga W2 dot A sama dengan 0. Sehingga apa? Diperoleh ini ya. Ini 0. Peroleh U dot A sama dengan K dikalikan panjang dari A kuadrat. Oke, diketahui W1 kan proyeksi dari U terhadap A ya. Ini sama dengan W1. W1 sama dengan KA. K dikalikan A. Berarti akibatnya apa? Apa akibatnya?
KA sama dengan peroleh. Ingat ini. K itu apa di sini? Di sini K-nya apa ini berarti? U dot A per A kuadrat kan? Akibatnya KA K dikali KA berarti apa? U dot A per kuadrat dikalikan A. Itu kan? Ya. Oke, terbukti ya. Berarti terbukti benar bahwa jadi proyeksi U terhadap vektor A ini adalah U dot A per panjang dari A kuadrat dikalikan A. Contoh, misalkan ini ya, yang gampang. Dua, tiga. Misalkan U-nya 3,2. A-nya ini ya 4,0. 0, 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Ini A-nya. Oke, maka nanti diperoleh apa nih berarti? U dikalikan A, 3 dikalikan 4, tambah 2 dikalikan 0. 3, 4, tambah 2 dikalikan 0 per panjang A. Berarti apa itu? 3 kuadrat plus 2 kuadrat dikalikan 4,0. Apa ini? 12 per apa ini? 9 ditambah 4 berapa? 13. Benar nggak itu? Kedua, dua belas 3 kali 4, 12. Benar ya ini ya? Berapa ini? Sembilan tambah 4, 13. Oke, benar ya? 12 kali 4. Itu ya.
Keliru tuh saya. A-nya itu ini, makanya kok ada yang aneh. Enggak, ini A ya, panjang A ya, kok panjang U sih? Enggak ada yang bilang loh. Makanya kok aneh. Halo. Ini bukan normnya U, ini normnya A. 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 12 per 16. Ya. Kali 4,0. Berapa ini? Jadi ya. Berapa? 3,0 ya. Oke. Ini 3, ini 4 ya, sederhanakan ya. 4 per 1. Oke. Ini ya. Nah, ini adalah W1-nya. Oke. W2. Berarti apa W2-nya? W2 berarti U dikurangi W1 ya. U-nya adalah 3,2 dikurangi 3,0 adalah 0,2. 0,2. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Maaf, Pak. Saya masih agak bingung yang itu cara ngitungnya. Yang 12 per 16 itu, Pak. Oh, oke. W1 proyeksi A. Nah, 12 per 16 itu kan 3 per 4 kan, Pak? Ini tinggal Nah, masukkan sini habis aja. itu, maksudnya itu, Pak, yang kok bisa jadi 3,0? Cara ngalinya ke 4,0 itu gimana, Pak? Perkalian skalar biasa. Kan perkalian skalar kan gitu. EK dikalikan X, Y kan KX, KY. Iya enggak? Oh, iya, Pak. Perkalian skalar ini kan sudah bilangan ini. Artinya dia skalar. Ini kan tadi U ya. U dot A dibagi dengan panjang dari A kuadrat dikalikan A. Ini kan skalar nih segini tuh. Oke, U-nya berarti tadi 3 kan? 3,2 di 3 kali 4 tambah 2 kali 0 bagi panjang dari A kuadrat. Panjang A itu kan akar dari 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Terus dia kuadratin gitu kan? Ya. Makanya tadi saya hitungnya kan langsung nggak pakai akar kan? Karena dia dikuadratkan lagi. Nanti ini 4 kuadrat ditambah 0. Iya benar ya. Nah, itu dikalikan A. Dikalikan 4,0. Ini 12 per 16 dikalikan 4,0. Tiga per 4, 4,0 ini toh. Berarti kan 3 per 4 dikalikan 4, 3 per 4 dikalikan 0. Hasilnya adalah 3,0. Itu ya Mbak ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Nah, dengan ini manfaatnya nanti bagaimana kalau A-nya itu tidak sejajar sumbu X. Nah, itu bisa. Ya. Misalkan ya sekarang.
1, 2, 3, 4, 5. 1, ya kan gini ya. Ini A-nya ini ya. Misalkan A-nya adalah A-nya adalah 5,1. U-nya misalkan 4,3. Nah, berarti nanti kita kan buat gini ya. Nah, ini ya, secara siku-siku sini ya. Oke. Misalkan U-nya adalah 4,3. Nah, itu ya. Gambarnya kurang bagus sedikit ke sini gitu ya. Oke. Nanti proyeksinya tadi gini kan. Jajar apa? Nanti ini adalah W1, ini W2-nya. Kita mau lihat ini apa nanti. Oke, berapa nanti proyeksinya nih? Silahkan hitung ya. W1 proyeksi A. Pasti U pada A ya. U dot A perpanjang dari A kuadrat dikalikan A. Oke, berapa ini? Silahkan dihitung. Udah ketemu? Sudah, Pak. Berapa? 115 per 26,23 per 26 nggak, Pak? Wah, iya, belum saya hitung juga. Oke, kita hitung ya. 5 kali 4 tambah 1 kali 3 bagi 1 kuadrat plus 3 kuadrat dikali 6,1. 20 plus 3 per 10 ya. Apa ini? Ini ya.
23/2,23/10 ini ya, Pak ya? Sama? Oh iya, Pak. Oke, jadi ini ya. Nah, ini. Berarti kira-kira di mana itu? 4 koma di sini ya. Oke, berarti ini vektor ini ya, sorry. Vektor dari sini ke sini. Nah, ini. Nah, ini adalah ini. Ini ya. Nah, apa ini aplikasinya? Ya, apa aplikasi dari kita menghitung proyeksi ini? Kita tahu bahwa untuk menghitung jarak terdekat itu apa? Jarak terdekat titik dengan suatu garis atau bidang. Itu adalah yang tegak lurus kan? Iya enggak? Kalau kita punya titik di sini, kita ingin melihat, kita ingin tahu terdekatnya di mana dengan garis L ini, maka kita buat apa? Garis tegak lurus kan? Enggak, iya enggak? Tegak lurus dengan garis L, kemudian kita hitung yang tegak lurus ya, dan kita hitung ini panjangnya berapa, ya? Atau dengan bidang misalkan, ini ada sebuah bidang ini ya, ada sebuah bidang, ada titik di sini. Oke, maka nanti untuk melihat jarak ini ke sini, kita lihat, tinggal kita cari, kita bikin garis yang dia tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Ini kalau ini di ruang 3 ini ya, gini ya. Saya hitung panjangnya. Oke. Oke, sekarang kalau kita tahu bahwa proyeksi dari U pada vektor A itu adalah U dot A per A kuadrat dikalikan A. Maka kalau kita menghitung panjangnya, panjang proyeksinya, berarti panjang dari ini semua kan. Menggunakan sifat yang kemarin, ini kan skalar ini, berarti dia nilai mutlaknya. Ya. Ini nilai mutlak dari U dot A per A kuadrat, baru hasilnya dikalikan panjang dari A. Karena norm itu selalu non negatif, maka hasilnya selalu sama ini. Berarti ini norm dari U dot A per A kuadrat A. Ini kan. Sehingga apa? Ini kuadrat ya. Sehingga diperoleh ini adalah panjang dari U dot A per A. Gini aja. Oke. Ini ya. Ntar ini kok apa pensilnya kok nggak berjalan ya. Nah, oke udah. Oke, jadi ini kalau diilustrasikan, ini A, ini tegak lurus, ini U, ini W1, W2, ini saya namakan theta.
Berarti apa? Kita tahu bahwa kemarin. Tadi kan kemarin kita tahu bahwa U dot A ini adalah panjang dari U, panjang dari A dikalikan cos theta ya kemarin ya. Karena yang bagian ini kan 0 kemarin. Oke, sehingga peroleh bahwa proyeksi dari A ya terhadap posisi U ya terhadap vektor A ini berarti apa ini? U dikalikan nilai mutlak dari cos theta. Oke. Ini ya. Ini proyeksinya ya. Proyeksi lah. Ini ya. Kalau bingung ya segitiga ini ya. Pakai rumus ABC. ABC ini. Kusiku. Ya sama aja ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita aplikasikan ya ke menentukan jarak titik ke suatu garis ya. Oke. Menentukan jarak titik ke garis lurus ini. Oke, misalkan titiknya adalah titik P ya. Titiknya adalah kita namakan titik P. Ini adalah X. Saya namakan X0, Y0 ya. Kemudian garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Misalkan D ini adalah jaraknya ya. Jarak P ini garis, kayak namakan garis apa ya? Garis L nih ya, titik 2. Jarak P dengan garis L nih ya. Jarak titik P dengan garis L. Oke. Ini. Oke. Berarti kan nanti ada titik ya, ada titik di dalam garisnya nanti ya. Misalkan saya namakan Q, ini adalah X1, Y1. Ini adalah titik pada garis L dengan, kalau dirubah dalam vektor, nanti menjadi vektor N. Ya. Misalkan, berarti apa dia? Berarti dia vektornya adalah A, B ya, mengikuti persamaan garisnya. Oke.
Oleh karena itu apa nanti? Oleh karena itu, D ya, jarak titik P ke P ini adalah panjang dari proyeksi ortogonal kan. Maka D adalah proyeksi ortogonal vektor apa berarti? Vektor QP kan. Vektor QP, ya enggak? P ke Q, Q-nya kan di dalam garis ya, yang tegak lurus. Ya. Pada vektor N. Yaitu apa berarti? Panjang dari proyeksi N dari QP ini ya. Nah ini, tinggal kita masukkan aja tadi. Itu apa tadi? Yaitu vektor QP dikalikan dengan N, kita bagi dengan panjang dari N. Nah, ini rumusnya ya. Nah ini kan. Oke, ada pertanyaan? Atau kalau mau kita rinci ya. Kalau mau kita rinci. Sekarang P-nya. Oke. Jadi kita memiliki P-nya. P-nya adalah X0, Y0 ya, titik awal ya. Q-nya adalah X1, Y1. Oke, maka nanti QP, vektor QP apa berarti apa ini? Berarti kan X0 dikurangi X1, Y0 dikurangi Y1. Berarti gimana berarti? Berarti panjangnya berapa tadi? 0, nilai mutlak dari QP dikalikan N per panjang dari N. Berarti apa ini? X0 dikurangi X1 dikalikan N-nya tadi apa tadi? N-nya adalah A, B. Berarti ini dikalikan A tambah Y0 dikurangi Y1 dikalikan B, nilai mutlak, per panjang dari A. Berarti akar dari panjang dari N ya. A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi. Ingat ya bahwa Px0, Y0, Q, X1, Y1 itu kan keduanya terletak pada garis L, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Akibatnya apa? Pasti keduanya memenuhi persamaan ini kan. Maka apa? AX0 plus B, Y0 plus C sama dengan 0. Begitu juga AX1 plus, yang memenuhi itu yang di Q ya, sorry. Keliru saya. Yang di Q ya. Nah, yang di Q hingga diperoleh AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Peroleh C-nya adalah minus AX1 minus BY1.
Oke. Kita kembalikan ke sini. Ini saya hapus. Berarti ini sama dengan X0 A dikurangi X1A ditambah Y0B dikurangi Y1B per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ingat ini min X1 min B1. Berarti yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Saya ganti dengan C. Oke? Itu ya. Ini min X1A kan. Ini kan sama dengan min X1A min Y1B. Sama aja ini kan. Ini saya ganti dengan nilai C. Berarti ini adalah X0A plus Y0B plus C. Oke. Dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Itu ya, ini rumusnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi ya. Jadi jarak titik P X0, Y0 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan panjang dari, atau AX0 aja tadi ya, AX0 plus BY0 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ini ya. Nah, ini. Ini adalah jarak titik ke garis. Oke, contoh. Hitunglah jarak titik 1,2 ke garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0. Oke, silakan dihitung ini. Tentu hitunglah jarak titik 1,2 ke garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0.
Ada pertanyaan? Nggak ketemu? Sudah dihitung? Udah, Pak. Oke. Berapa ya hasilnya? Minus 11/5. Ya, jarak nggak mungkin minus, no. Ingat nilai mutlak. 11/5, Pak. Ya, Tadi 11/5. belum saya mutlakin, Pak. Ya, betul ya, 11/5. Dengan Mbak siapa ini? Saya nggak lihat namanya. Eca, Pak. Oh, Eca. Oke, catat ya. Kak Eca ini selalu rajin ini selama kuliah. Termasuk yang aktif ya. Oke, kita hitung ya. Berarti di sini, dari sini berarti nilai X0-nya adalah 1, Y0-nya adalah -2, A-nya adalah 3, B-nya 4, C-nya -6 kan? Ya nggak, tinggal dimasukin aja kan? D-nya berarti 3 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan -2 ditambah -6 bagi dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 dikurangi 8 dikurangi 6 per akar 25 sama dengan -11. Mutlak ya, -11. 5, 11/5. Oke, ini dah. Ini adalah jarak antara titik dengan satu garis. Oke, itu aplikasinya ya, aplikasi dari konsep proyeksi ortogonal. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau mungkin dari saya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti tentang apa?
vektor di R2, R3 saya kira cukup ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas ruang N ya. Bahas ruang N. Jadi kan selama ini kita pakai R2, R3 ya. Jadi ruang 2 itu isinya kan X, Y. Nah, kan nanti apa gini ya, R2 ini adalah X, Y di mana X-nya adalah bilangan real. Nanti ruang 3 itu kan X, Y, Z. Ya, dipengaruhi oleh 3 komponen dengan R3 himpunan vektor X, Y, Z. X, Y, Z anggota R. Nah, nanti kita kembangkan ke ruang N ya, atau ruang vektor N ya. Yaitu nanti Rn. Jadi sebanyak N ya, X1, X2 sampai Xn. Di mana X1, X2 sampai Xn itu adalah anggota dari R. Oke. Ini lebih enaknya kita bahas pada pertemuan berikutnya ini ya. Nah, tentang ruang-ruang vektor ya. Ini namanya ruang vektor Euclid ya. N Euclid nih ya. Karena dia menggunakan perkalian hasil kali titiknya Euclidean yang seperti kemarin, yang seperti di R2 R3 kemarin, yang biasa maksudnya. Dan nanti penjumlahan vektornya itu juga mengikuti seperti R2 R3 nanti ya. Nanti kalau saya punya U X1, X2 sampai Xn, misalkan V Y1, Y2, Yn, nah punya K anggota R, skalar ya. Oke, nah nanti U plus minus V itu adalah X1 plus minus Y1, X2 plus minus Y2, Xn plus minus Yn. Nanti K dikalikan U, ini adalah KX1, KY1, KY1, KX2 sampai KXN. Ya. Dan dia memenuhi sifat-sifat yang sama seperti di R2 dan R3. Nah ini ya. Maksudnya Euclid itu ini, hasil kali Euclid ya. Yaitu U dot V itu adalah X1 Y1 plus X2 Y2 plus terus sampai Xn Yn. Nah ini ya. Dan nanti panjangnya yaitu ya sama, tinggal ikuti aja, yaitu akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat sampai Xn kuadrat. Nah, nanti jarak dari U dan V ya, atau DUV adalah panjang dari U min V. Ya. Jadi tinggal mengikuti sama seperti yang di ruang 2 dan ruang 3. Oke. Dan ini penting ya nanti, karena nanti ternyata konsep vektor yang kita pelajari itu ternyata berkaitan dengan ruang-ruang ini ya. Sebagai contoh nih ya. Oh iya, saya lupa nulis ya. Jadi ada yang menulis nanti R2, R3, Rn itu ada yang menulis gini atau kolom ya. Jadi ada juga yang nulis atau dapat juga ditulis ya.
ditulis Rn itu dalam bentuk kolom, ya. Itu yang tergantung kondisi ya. Ada yang menggunakan kolom. Oke. Oke, ini contoh ini. Contoh kita matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebuah matriks ya, 2 kali 3. Ini dia menghubungkan antara dua ruang yang berbeda ya. Yaitu kita lihat kalau kita memiliki vektor dalam matriks nih ya. Misalkan ini adalah 1,2, 1,2 ya, 1,2 itu 1,2 ya. Oke. Ini berapa hasilnya? Ini 1 tambah 8, 9, 2 tambah 10, 12, 3 tambah 12, 15. Kita lihat, ini dia R2, ya kan? 1 dan 2 kan R2. Nah, di sini 3 komponen kan? Ini R3. Oke, jadi matriks A, kalau dinamakan matriks A, matriks A itu menghubungkan antara ruang 2 dengan ruang 3. Itu dihubungkan melalui matriks. Atau sekarang kalau pakai kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pakai kolom, misalkan ini saya tulis misalkan apa ya? Misalkan 1, 1, 1 aja yang gampang ya. Oke, apa ini? 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ini 4 tambah 5 tambah 6, 15. Oke, kalau dalam kolom ya. Kolom ini baru. Apa ini berarti? Kok gini sih? Ini 6, 15. Oke. Ini adalah R3 ya. R3 ini R2. Ini matriks A-nya. Oke, jadi sebuah matriks itu sebenarnya dia adalah merupakan suatu fungsi atau transformasi ya, transformasi antara ruang dengan ruang yang lain. Oke, kalau di sini apa? Kalau pakai baris di sini, matriks A ini dia mentransformasi vektor-vektor di R2 di ruang 2 ke menjadi vektor-vektor di ruang 3 atau di R3. Kalau dalam kolom matriks A ini dia mentransformasi vektor-vektor di R3 ke vektor-vektor di R2. Oke, ini sekilas apa yang kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan sekian ya. Saya rencananya mau ada kuis ya, tapi belum saya tulis soalnya ya. Jadi mohon ditunggu ya. Kalau enggak malam ini ya besok pagi ya. Juga sebagai presensi. Nanti kuis pilihan ganda ya. Oke. Berkaitan dengan vektor-vektor ya, vektor R2, R3 yang kemarin dan tadi yang kita bahas. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian setelah kita sore hari ini ya. Sudah hampir menjelang berbuka puasa ya. Selamat menunggu berbuka puasa ya. Oke. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ruang vektor Rn ya.
Oke, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya tutup ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.